Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Priya Soleha dengan NIM 121100201 dari jurusan Akuntansi Universitas Bakri. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk jelaskan tugas komputer bisnis, yaitu menganalisa data pada Microsoft Excel bagian kedua. Untuk analisa data yang pertama ada sort. Sort berfungsi untuk mengurutkan data pada Microsoft Excel. Di sini saya punya data yang belum urut, yang terdiri dari name, date in January, kode produk, unit profit, sale price, unit sold, sales, dan juga country. Untuk mengurutkan data, saya ingin coba untuk menggunakan fitur sort pada bagian nama customers. Di sini caranya kita bisa memblok bagian nama customers yang belum urut, lalu kita pergi ke bagian menu data, lalu kita klik bagian sort A to Z. Expand the selection, kita klik sort. Di sini nama customer sudah secara otomatis terurut dari Ahmad sampai dengan Zen dengan urutan A sampai dengan Z. Lalu selanjutnya saya ingin coba untuk mengurutkan kode produk. Caranya sama, kita bisa blok bagian kode produk, lalu kita klik A to Z, kita klik sort. Di sini kode produk juga sudah terurut dari A sampai dengan D. Untuk lebih mengotomatisasi pengurutan data pada Microsoft Excel, kita bisa klik menu sort. Lalu di sini kita expand the selection, kita klik sort. Nah, di sini ada sort by. Di sini nih kita bisa memilih data mana yang ingin kita urutkan. Di sini saya ingin coba mengurutkan date in January. Untuk order kita bisa pilih ke tanggal yang kecil ke tanggal yang besar. Lalu untuk menambah data kita bisa pilih add level. Tapi di sini kita hanya ingin mengurutkan data tanggal di bulan Januari, lalu kita klik OK. Secara otomatis, tanggal di bulan Januari dari 2 sampai dengan tanggal 31 sudah urut. Lalu, untuk analisa data kedua, ada filter. Dengan data yang sama, kita bisa menggunakan analisa filter. Caranya, kita bisa pergi ke menu bagian data. Sebelumnya kita blok dulu semua data, lalu kita klik filter. Di sini secara otomatis bagian data sudah ada tanda showing all. Misal, saya mau coba lihat data customers dengan nama Karisma. Untuk select all bisa kita hapus dan kita pilih customers dengan nama Karisma. Kita klik Karisma lalu OK. Di sini data hanya tercantum customers dengan nama Karisma pada bulan Januari dengan unit sold sebanyak 5 dan 3. Atau kita juga bisa lihat kode produk hanya di bagian C. Kalau kita hapus, lalu di bagian C kita centang. Kita klik OK. Di sini hanya kode produk C yang ditunjukkan pada bagian data ini. Lalu misalnya juga kita mau pilih kota dari Jakarta sampai dengan Depok. Di sini kita bisa pilih hanya bagian JKT dan DPK. Kita klik OK. Di sini hanya terurut country penjualan di bagian Jakarta dan Depok. Untuk analisa data yang ketiga, ada conditional formatting. Conditional formatting
berfungsi untuk memberikan format khusus pada sel. Misalnya, kita ingin melihat sales penjualan lebih dari 280.000. Caranya, kita bisa blok format sel, lalu kita bisa klik ke arah bagian conditional formatting. Di sini kita pilih highlight cell rules, greater than, dan di sini untuk format selnya kita bisa pilih lebih dari 280.000 dan warnanya kita kasih warna merah. Kita klik OK. Dan selanjutnya kita ingin coba pilih jumlah penjualan sales di bawah 280.000. Caranya sama, kita bisa blok bagian sales, lalu kita conditional formatting, highlight cell rules, kita pilih less than $280.000. Untuk warnanya kita mau pilih warna kuning. Kita klik OK. Di sini untuk penjualan data di bawah 280.000 kita bisa lihat di warna kuning. Lalu selanjutnya kita mau pilih penjualan data antara 40.000 sampai dengan 140.000. Caranya sama. Kita blok, lalu kita conditional formatting. Di sini kita pilih between. Kita pilih between 40.000 sampai dengan 140.000. Untuk warnanya kita pilih warna hijau. Kita klik OK. Di sini untuk warna hijau itu rentan harga antara 40.000 sampai dengan 140.000. Untuk analisa data yang keempat, ada bagian charts. Di sini saya punya data penjualan baju dari bulan Januari sampai dengan Agustus dengan ukuran S sampai dengan XL. Untuk pembuatan charts, kita bisa blok data, lalu kita pergi ke bagian insert. Lalu di sini ada beberapa charts yang bisa kita pilih. Di sini ada charts line, ada juga charts column. Untuk mengubah data pada bagian charts, kita bisa blok data charts yang kita inginkan. Lalu kita klik kanan. Di sini kita select data. Di sini untuk bagian data bisa kita add, kita tambahkan data, atau juga bisa kita edit sesuai yang kita mau. Kita bisa klik OK. Di sini saya ingin coba menggunakan charge bar. Kita pilih bagian ini. Dan di sini sudah tertera bagian charge bar. Saya turunkan dan saya atur size-nya. Saya ingin mendesain charts ini dengan latar belakang hitam. Kita bisa pilih ke menu desain, charts, lalu kita mau klik begini. Nah, charts akan terbentuk. Lalu saya juga ingin coba membuat charts dalam bentuk pie chart. Kita pilih ini, lalu kita pilih ke bagian desain yang ini. Di sini. Nah, kita atur letaknya. Kita sesuaikan size-nya. Sama background-nya saya juga ingin menggunakan background hitam. Di sini kita bisa baca untuk bagian size S dari penjualan Januari sampai dengan Agustus udah dibagi dalam bentuk persen. Misal dari bulan Januari di sini ada 8% dan di bulan Agustus ada 17%. Lalu untuk analisa data yang kelima ada pivot table. Pivot table berguna untuk lebih meringkas data yang kita mau dengan sel yang berbeda.
Caranya kita bisa blok salah satu data. Saya mau coba blok data yang ada di sel ini. Caranya kita bisa blok salah satu data, lalu kita pergi ke menu insert. Lalu di sini ada bagian pivot table. Kita klik. Nah, karena saya mau tetap berada di worksheet ini, kita pilih existing worksheet dengan lokasinya saya mau J. Kita klik OK. Nah, untuk di sel J kita mau lihat berdasarkan kode produk. Kode produk. Lalu di sini saya mau lihat bagian unit sold, bagian sales, dan juga unit profit. Kita close, lalu di sini sudah terlihat row tables ada A sampai dengan D sebagai kode produk, lalu jumlah dari unit sold ada 144, jumlah dari sales ada 613 sekian, dan unit profit ada 60.000 sekian. Untuk mempermudahnya di sini kita bisa ubah menjadi nilai sebuah mata uang. Untuk jumlah unit profitnya ada 60.000. Untuk analisa data selanjutnya ada tables. Di sini untuk tables dengan data yang sama, kita bisa mempermudah perhitungan data dan memberikan pewarnaan pada tiap data agar mudah dibaca. Kita bisa blok semua data, lalu kita pergi ke insert, lalu kita pilih ke bagian table. Jangan lupa central my table has headers, lalu kita klik OK. Nah, di sini data sudah dalam pewarnaan. Saya ingin mencoba ganti di bagian desain, dan saya mau pilih ke warna hitam. Saya mau pilih warna hitam. Nah, untuk data ini kita bisa klik total row untuk melihat seberapa banyak row yang kita pakai pada data ini. Di sini ada 27 row. Pada bagian ini juga kita dipermudah untuk mengotomatisasi perhitungan tiap data pada sel. Caranya kita bisa klik bagian bawah. Lalu di sini kita bisa pilih berbagai macam jenis perhitungan yang kita mau. Di sini saya ingin coba menggunakan fitur ini di bagian unit profit. Di bagian unit profit, saya mau menghitung standar deviasinya. Lalu di bagian sell price, kita mau menghitung bagian average atau rata-ratanya. Di bagian unit sold, kita mau menghitung nilai minimal penjualan 1 dan nilai maksimal penjualan yaitu 10. Terakhir di bagian sales, pendapatan penjualan kita mau jumlahkan, kita klik sum. Di sini jumlah dari total penjualan kepada customers sekitar 6.137.000. Untuk unit profitnya, standar deviasinya ada 1,120. Untuk di bagian sale price, rata-ratanya ada 42.296. Ini adalah penggunaan fitur tables. Lalu yang terakhir ada bagian what if analysis. Di sini saya punya data dari Guardian Store, dan di sini total number produk ada 100,
sold for the highest price ada 60%. Di sini number of product-nya tadi 60 sesuai highest-nya dan 40 untuk lower price-nya. Unit profit untuk bagian highest ada 7.540.000 dan untuk lower price ada 3.250.000. Di sini total profit-nya ada 582.400 sekian. Untuk menggunakan analisa what if analysis, di sini kita bisa gunakan di bagian data, lalu kita klik ke bagian what if analysis. Di sini ada 3 bagian atau 3 cara penggunaan dari analisa ini, tapi saya mau coba ke bagian data table. Di sini untuk kolom inputnya kita isi dengan bagian 60% dan untuk row inputnya bisa kita skip aja. Setelah kita klik OK, maka di sini ada perhitungan jumlah persen dari total profit sekitar 582 sekian. Di sini 40% penjualan dari total profit 582 sekian, ada 232 sekian, sampai dengan di sini ada 100% penjualan profit, nanti nilainya akan ada 35,223 sekian. Sekian penjelasan tentang analisa data pada Microsoft Excel bagian 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.